بسم الله الرحمن الرحيم. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah pada siang hari ini adalah bahagia dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan menarik yang dikatakan oleh seorang ulama. Dia mengatakan an-na'imu idza syukirat qurrat wa idza kufirat farrat. Nikmat itu ketika disyukuri maka akan menyenangkan hati. Tetapi jika dikufuri maka dia akan lari. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalau kita syukuri maka itu akan menyenangkan hati, menggembirakan hati kita. Tetapi manakala nikmat itu dikufuri, diingkari, maka dia akan lari dari kita. Satu sisi bahwa rasa syukur akan mendatangkan kebahagiaan, karena semakin banyak seseorang mengingat nikmat yang didapat, sebanyak itu pula kebahagiaan yang dirasakan. Kebahagiaan itu bukan seberapa banyak nikmat yang didapat, akan tetapi seberapa banyak nikmat yang diingat. Seseorang akan tetap menderita meskipun nikmat melimpah apabila yang diingatnya adalah ambisi terhadap dunia yang belum didapat. Sementara dia melupakan apa yang berada dalam genggaman tangannya yang penuh nikmat. Hamba yang bersyukur hatinya dominan dengan kebahagiaan karena ia mengenali, mengakui dan merasakan tetes nikmat demi nikmat yang Allah curahkan. Baginya nikmat itu tak sebatas pada makanan, tempat tinggal maupun kemewahan. Nikmat yang bersifat duniawi tak terhitung jumlahnya. Belum lagi nikmat yang berupa kemudahan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin tinggi kemampuan seseorang mendeteksi setiap nikmat, maka semakin tinggi pula tingkat kebahagiaannya dan semakin cerdaslah dia. Begitu pula sebaliknya. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, barang siapa yang tidak melihat nikmat selain pada makanan, minuman, dan pakaian, maka sungguh dangkal akalnya dan banyak deritanya. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faedah syukur akan lebih besar lagi manfaatnya ketika di akhirat. Yani ketika seseorang mengucapkan tahmid sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ucapan ini akan memperberat timbangan di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan. Hadis riwayat Muslim. Bahkan faedah ucapan alhamdulillah dijelaskan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Andaikan seorang hamba diberi anugerah berupa dunia dan seisinya, lalu dia ucapkan alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, maka ilham dari Allah Subhanahu wa taala atasnya agar bisa mengucapkan alhamdulillah itu lebih agung dan lebih berharga daripada anugerah berupa dunia dan seisinya. Kenapa? Karena nikmat dunia itu akan sirna, sedangkan pahala tahmid alhamdulillah itu akan kekal selama-lamanya. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping memperberat timbangan yang akan menyelamatkan di akhirat, syukur juga bisa menjadi penghalang dari siksa pada hari kiamat. Allah taala berfirman, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima.
mengapa Allah akan menyiksa kamu apabila kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah adalah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Surah An-Nisa ayat 147. Artinya, kalau kalian mau bersyukur dan beriman, yang menjadi tujuan kalian diciptakan oleh Allah, maka buat apa Allah akan menyiksa kalian? Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa orang yang bersyukur dan beriman kepadanya. Dan bisa pula kata ma dalam ayat tersebut sebagai nafiyah yang bermakna tidak, yakni maksudnya tidaklah Allah akan menyiksa kamu jika kamu bersyukur dan beriman. Jadi salah satu amal agar kita terlepas dari siksa Allah, bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur secara jawarih, secara anggota badan adalah menggunakan anugerah sesuai dengan kehendak Allah, menggunakan nikmat untuk taat dan tidak menggunakannya sebagai sarana untuk bermaksiat. Pengakuan dengan hati dan lisan atas nikmat yang telah Allah berikan belum dikatakan sebagai bentuk syukur, kecuali jika anggota badannya menggunakan nikmat-nikmat tersebut sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mendefinisikan syukur adalah tasrifun ni'mah ala muradi mu'tiha, yakni memanfaatkan nikmat sesuai dengan kehendak yang memberinya, yaitu Allah. Maka untuk masing-masing nikmat menuntut adanya bentuk syukur tersendiri yang kesemuanya itu terkait dengan kaidah ini. Seseorang pernah bertanya kepada Abu Hazim rahimahullah, bagaimana cara mensyukuri kedua mata? Beliau menjawab, jika keduanya melihat yang baik-baik, Anda membukanya. Dan jika keduanya melihat yang buruk, maka hendaknya Anda menutupinya. Orang itu bertanya, bagaimana mensyukuri telinga? Beliau menjawab, jika keduanya mendengar yang baik-baik, maka Anda menjaganya. Dan jika mendengar yang buruk, maka Anda merahasiakannya. Orang itu bertanya lagi, bagaimana mensyukuri kedua tangan? Beliau menjawab, jangan mengambil apa yang bukan menjadi hak keduanya. Dan jangan Anda menolak hak Allah yang ada padanya untuk diberikan kepada orang lain. Dia bertanya lagi, bagaimana mensyukuri perut? Beliau menjawab, hendaknya meletakkan makanan yang halal pada bagian bawah dan ilmu pada bagian atasnya. Dia bertanya lagi, lalu bagaimana mensyukuri farj, kemaluan? Beliau menjawab, syukurnya adalah seperti yang telah difirmankan oleh Allah, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidaklah tercela. Surah Al-Mu'minun ayat 7. Masyaallah muslimin rahimakumullah, begitulah makna dan konsekuensi syukur. Maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa hambanya yang merealisasikan syukur dengan sebenar-benarnya syukur. Demikian besar peran syukur di dalam menyelamatkan dunia dan akhirat bagi siapapun yang menyandangnya. Maka ketika setan begitu getol untuk menggoda manusia dari segala penjuru, dari depan, dari belakang, dari samping kanan dan samping kiri, apa yang menjadi target utamanya? Yaitu menjauhkan manusia dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kesaksiannya yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 17. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita pahami nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Bukan hanya berupa materi, bukan hanya makanan, pakaian, tempat tinggal, tetapi kita dimudahkan untuk taat,
mudah melaksanakan sholat, mudah untuk membaca Al-Quran, diringankan untuk berinfak, bersedekah. Semua itu adalah merupakan karunia Allah yang harus kita syukuri. Dengan kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat itu kepada kita. Allah akan berikan kesehatan, Allah akan tambahkan harta kita. Dan Allah SWT akan jadikan hati kita ini bahagia. Dan yang lebih utama lagi adalah Allah tidak akan menyiksa kita. Buat apa Allah menyiksa kamu kalau kamu bersyukur kepada Allah dan beriman? Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah SWT dan menggunakan nikmat-nikmatnya tersebut untuk senantiasa mentaati Allah SWT. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.